dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade. Ya, kami berharap dan kami percaya bahwa kehidupan keluarga Anda dan pekerjaan Anda dan semua hal yang berkenan dengan Anda adalah baik-baik saja. Kami ucapkan shalom kepada Anda dan jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Di mana, Deb? www.anugerah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, ada satu topik yang sangat menarik dan ini sangat penting untuk kita bahas pada hari ini yaitu ladang misi. Tanggung jawab siapa ini? Nah, maksudnya gimana, Den? Tanggung jawab siapa ya? Ya, oke, mungkin kita orang akan berpikir, oh tanggung jawab sebagian orang, pendeta atau pastor gitu ya. Nah, kita akan belajar lebih dalam mengenai ladang misi. Beberapa kali kami sudah membahas tentang ladang misi, tetapi khususnya hari ini kita akan bertanya kepada diri Anda dan kepada diri kita semua, sebenarnya ladang misi ini tanggung jawab siapa? Siapa narasumber yang kita siapkan? Narasumber kita hari ini adalah Bapak Yonatan Wantoro. Beliau adalah seorang kepala sekolah dari sebuah sekolah misi interdenominasi ya. Betul, sangat menarik sekali. Oleh karena itu stay tune, jangan kemana-mana. Dan tentunya pemirsa sekalian, kita tahu bahwa doa itu besar kuasanya. Oleh karena itu dalam kehidupan Anda, apabila Anda menghadapi berbagai macam tantangan yang belum terselesaikan dalam kehidupan Anda, tentunya kami katakan jangan menyerah. Dan ada nomor-nomor telepon yang Anda dapat hubungi sekarang juga, dan kami siap untuk membantu Anda di dalam doa dan konseling. Hubungi kami, oke? Ya, sebelum kita tampilkan narasumber kita, mari terlebih dahulu kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Kekuatan di jiwaku. Firman Tuhan berkata, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Di era yang modern ini tidak banyak anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan. Tantangan dunia sekuler tentu lebih menggiurkan, terutama dalam hal finansial. Tetapi tentu Tuhan sudah punya rencana atas diri kita masing-masing. Untuk itu kita perlu memperlengkapi diri supaya kita peka terhadap suara Tuhan, sehingga kita tahu isi hatinya Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita yang memahami arti dari pelayanan misi? Apakah kita hanya melayani karena tugas dari gembala atau tongkat estafet keluarga? Banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan pelayanan misi. Salah satunya Sekolah Misi Interdenominasi. Sekolah Misi Interdenominasi atau SMI mempunyai visi untuk melahirkan para perintis dan gembala jemaat, baik di desa atau di kota, Indonesia maupun luar negeri. SMI muncul karena beban misi yang ditanamkan oleh Tuhan kepada hambanya, Bapak Pendeta Insinyur Loki S. Cahya, pendiri GKI Bukit Sion, Surabaya. Di SMI tidak hanya teologi yang diajarkan, tetapi murid-murid juga diperlengkapi dengan kewirausahaan. Mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yonatan Wantoro, pemimpin sekaligus pendidik Sekolah Misi Interdenominasi. Sesaat lagi hanya di Good News Program. September tahun 2000, jadi sampai sekarang sudah 14 tahun saya melayani Tuhan. Dan saya bisa melihat dalam pelayanan ini Tuhan luar biasa memperhatikan. I love you so good. Dia kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh.
Ya, pemirsa sekalian, tentunya Anda sedang menyaksikan Good News Program, sebuah acara yang luar biasa. Dan seperti yang kami katakan, topik hari ini adalah ladang misi, tanggung jawab siapakah ini. Bersama dengan kami telah hadir seorang narasumber yang luar biasa dan pasti akan memberkati siapapun Anda menyaksikan Good News Program hari ini. Silakan, Dad. Shalom Pak Yonatan, apa kabarnya? Shalom Ibu. Ini terbang dari Jakarta nih tadi ya? Dari Surabaya. Oh salah, dari Surabaya ke Jakarta maksud saya. Iya Bu, sangat menarik sekali perjalanan kami sehingga bisa ada di sini ini karena kasih kemurahan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak ya. Sama-sama Pak. Oke, langsung Pak, perkenalan Bapak bisa kenalkan dulu kepada pemirsa sekalian. Bapak ini siapa, keluarganya dan juga pelayanannya. Shalom para pemirsa sekalian dari Ya. Good News. Kami bersyukur bisa ada di sini dan kami boleh memperkenalkan diri. Nama saya Yonatan Wantoro. Istri saya nama Yemima Hermina, kemudian kami dipercayakan 3 orang anak Pak. Yang pertama wanita yang bernama Olivia Dian Christina, kedua Alfredo Cahya Christian, dan yang ketiga Ishak Cahya Christian Pak. Ya, oke, puji Tuhan. Terus kemudian pelayanan Bapak? Sebelum saya melayani full timer, saya salah satu bekerja di suatu perusahaan Ya. nasional yang cukup luar biasa. Tapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, saya diberi kesempatan untuk terlibat di dalam pekerjaan kerajaan surga Pak. Ya. Sampai sekarang, jadi saya mulai full timer tahun 2000, jadi sampai sekarang sudah 14 tahun saya melayani Tuhan. Ya. Dan saya bisa melihat dalam pelayanan ini Tuhan luar biasa, memperhatikan, merawat, dan menjaga saya sampai detik ini Bapak. Dan Bapak juga adalah seorang kepala sekolah ya? Dari sekolah misi ya? Ya, sekolah misi interdenominasi yang ada di Surabaya ini di bawah Yayasan Bukit Sion Pak. Yayasan Bukit Sion juga merupakan bagian daripada gereja JKI Bukit Sion Surabaya. Oke. Yayasan Bukit Sion ini membawahi sekolah misi interdenominasi ini Pak. Good, berarti artinya Bapak adalah seorang yang kompeten dong kalau kita bicara masalah misi hari ini. Ya, kami bicara misi memang suatu bagian dari kehidupan kami Pak, tidak Good. bisa lepas. Oke. Bolehkah Langsung, Bapak ya. ceritakan kepada pemirsa di rumah, baik kepada kami, kenapa Bapak begitu tertarik pada ladang misi Pak? Tadi dari awal saya katakan bahwa misi itu adalah kehidupan kita Bu. Maksudnya bagaimana? Ya kalau tidak ada misi berarti gereja itu suatu saat akan berhenti. Karena dengan pelayanan misi ini mau tidak mau kita terus melakukan bagaimana menjalankan perintah-perintah Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan sehingga gereja itu dari generasi ke generasi terus bertumbuh. Nah, sebenarnya kalau kita masuk pada topik ini Pak, Ya. ladang misi, ini tanggung jawabnya siapa? Karena kita lihat tidak banyak orang yang seakan-akan mau bertanggung jawab gitu. Karena orang merasa kalau misi kan harus ke gunung, harus ke hutan, harus ke negara lain yang susah gitunya. Gimana menurut Ya, pandangan Bapak? inilah pandangan yang sangat keliru ya Pak. Ya. Kalau kita bicara kekristenan, bicara Kristen itu langsung arahnya bicara misi Pak. Jadi Kristen sama dengan misi. gitu? Iya, Ya, kalau oke. kita pengikut Kristus, kalau kita bicara pengikut Kristus, apa yang dikerjakan Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah bagian kita, Panutan ya berarti. panutan kita, Oke. karena Tuhan Yesus Kristus ke dunia adalah menjalankan misi keselamatan. Oh, oke. Ya, puji Ya. Tuhan. Jadi kalau gereja tidak memikirkan tentang misi sangat ironis sekali Pak. Nah, berarti ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Tanggung jawab setiap orang yang mengatakan dirinya Kristen Pak. Oke, jadi bukan tanggung jawab satu gereja aja ataupun Oh, tidak, pendeta ataupun tidak bisa. penginjil, tapi semua orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya betul Mungkin masih ada yang bingung Pak, misinya apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan gitu? Bapak bisa berikan penjelasan? Mungkin orang berpikir pelayanan misi itu adalah pelayanan yang sifatnya penginjilan, yang langsung khotbah, door to door atau face to face kita menginjilkan. Itu memang betul Bu. Tapi dengan kondisi 45 tahun ke depan dari 45 tahun yang lalu dengan sekarang sangat berbeda Pak. Dulu kita mungkin bicara misi, bicara penginjilan, bicara itu kan bicara pokoknya sampaikan firman Tuhan, masuk gereja. Sekarang dengan perkembangan zaman ini, pelayanan misi banyak sekali. Misalkan seperti Bapak yang lakukan, misi melalui pendidikan, Ya, misi melalui bisnis,
misi melalui pelayanan-pelayanan keluarga prasejahtera. Ya. Dan masih banyak sekali Bapak Ibu. Jadi jangan kita buat misi itu dipersempit dengan cara-cara yang sudah lama dilakukan. Seperti misalkan kita misi itu hanya KKR, hanya menjalankan pokoknya khotbah dan sebagainya. Padahal misi itu banyak sekali, kadang-kadang kita di tengah jalan pun bisa lakukan misi pelayanan Pada ataupun satu misi keselamatan. orang yang Tuhan ingin kita layani, Iya, begitu iya. ya. Jadi intinya misi ini harus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman yang sekarang relevan Betul, Pak ya pada betul, zaman ini. Pak, betul. Oke pemirsa sekalian, sangat menarik sekali. Kita akan take a break sebentar dan setelah itu kita akan membahas lebih dalam ya tentang apa sebenarnya yang gereja harus lakukan supaya gereja menjadi up to date dan relevan terhadap dunia misi pada zaman sekarang. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Good News program. Sebenarnya program-program gereja yang mereka lakukan walaupun tidak disebutkan itu pelayanan misi, sebenarnya itu sudah misi Bu. Misalkan gereja dia mengadakan pelayanan konseling. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Kalau menurut saya pelayanan misi itu adalah pelayanan yang nyata dari gereja Tuhan. Itu yang menjamah segi-segi kehidupan yang secara natural ya. Pelayanan di mana kita menjangkau jiwa-jiwa di luar daripada gereja kita sendiri. Menurut saya pelayanan misi itu adalah pelayanan penginjilan ke desa-desa, bisa ke orang pribadi, bisa juga ke gereja-gereja yang di luar. Nah, kalau menurut saya itu adalah salah satu dari pelayanan misi. Sebetulnya pelayanan misi ini kan banyak ya yang berkaitan dengan pelayanan misi yang mensupport secara langsung maupun yang tidak langsung. Tidak harus seperti itu. Karena pelayanan misi akan banyak sekali bentuknya, seperti mungkin bakti sosial di tempat-tempat kumuh dan kalau bisa tuh malah setiap gereja harus ada misi, pelayanan misi ke daerah-daerah. Tentu harus, yang namanya pelayanan misi itu kan penginjilan. Tentu kalau menginjil itu nggak cuma di gereja doang, tapi kita juga harus menginjil di luar. kalau menurut saya gereja wajib dan harus untuk terlibat aktif dalam misi. Karena seperti perintah terakhir daripada Tuhan Yesus, kita harus menjadi saksi buat segala bangsa. Itu sangat perlu karena firman Tuhan katakan bahwa tentu kita akan harus menjadi terang dan garam bagi dunia kan. Masih bersama kami dalam Good News program. Topik kita hari ini ladang misi, tanggung jawab siapa. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yonatan bahwa ternyata tanggung jawab semua orang. Tapi kita mau belajar lebih lagi. Nah Pak, kalau kita lihat hari-hari ini sudah ada beberapa gereja yang bahkan departemen misi aja tidak ada. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan hal ini? Bagaimana caranya supaya gereja-gereja tidak menelantarkan ladang misi lalu fokus kepada hal-hal yang lainnya saja? Ya Ibu, sangat ironis sekali memang kalau gereja menyatakan tidak perlu ada pelayanan misi. Sebenarnya program-program gereja yang mereka lakukan walaupun tidak disebutkan itu pelayanan misi, sebenarnya itu sudah misi Bu. Misalkan gereja dia mengadakan pelayanan
konseling rumah tangga. Itu sebenarnya secara tidak langsung itu juga misi. Karena apa? Memulihkan keluarga-keluarga yang berantakan. Pastoral itu sebenarnya juga tidak bisa lepas dari pelayanan misi karena di dalamnya di situ adalah menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan keluarga. Misalkan kita menangani di tempat kami pelayanan Gadara, itu ada pelayanan bagaimana orang-orang stres, anak-anak Tuhan yang mengalami depresi, kita tarik. Itu pun kayaknya memang melayani orang-orang agak aneh. Tapi di situ misi tetap berjalan. Jadi kalau orang mengatakan di gereja tidak ada departemen misi, itu sangat ironis. Karena pelayanan misi itu adalah pelayanan yang tidak bisa berhenti dan tidak bisa lepas daripada semua kegiatan gereja. Itu yang bisa saya tahu. Lalu caranya bagaimana supaya gereja ini bisa up to date, Pak? Tadi pertanyaan seperti ini. Misi gereja bisa menjadi relevan dengan kebutuhan pada zaman ini gimana? Ya, pertama kita harus kembali Pak, introspeksi diri sebagai panggilan dari Tuhan. Visi gereja itu apa? Pertama. Kemudian kalau mau menjalankan visi itu kan harus menerjemahkan dari visi itu kepada misi Pak. Jadi persiapan-persiapan gereja supaya gereja ini tidak lari daripada misi dan meninggalkan zaman yang ada. Gereja itu harus mulai menanamkan pembelajaran, pengertian tentang misi secara up to date Pak. Orang bilang mungkin misi itu pergi ke nomor satu, mungkin kebanyakan orang berkata kepada orang-orang yang kekurangan, prasejahtera misalnya. Yang kedua mungkin pergi ke tempat-tempat yang mana masuk ke daerah-daerah yang sukar. Nah, apakah mungkin gereja memandang ini sebagai sesuatu yang tidak memberikan kontribusi keuangan secara returnnya gitu loh Pak? Apakah ini yang menjadi kendala beberapa gereja sehingga mereka mengatakan misi itu mahal dan tidak menghasilkan sesuatu yang positif buat keuangan gereja? Sebenarnya kalau kita bicara return Pak ya, bicara keuntungan, sebenarnya bicara pelayanan itu pengorbanan Pak. Pelayanan adalah pengorbanan? Iya, tanpa pengorbanan tidak bisa disebut pelayanan, itu bisnis Pak ya. Tapi bukankah ada gereja-gereja yang terutama minta maaf nih, gereja-gereja yang di kota-kota yang mengatakan, oh kalau jemaatnya istilahnya pemasukan dalam hal perpuluhan, kemudian persembahan dan pengeluaran ini nggak seimbang, akhirnya kita melihat kenyataan bahwa gereja-gereja itu menutup kebaktian yang seperti ini. Nah gimana nih? Kalau saya secara pribadi nggak setuju Pak. Nggak setuju? Nggak setuju. Jadi karena apa? Karena kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani, kalau kita mengarah memperhitungkan untung rugi, itu bukan masuk dalam ranah panggilan Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani, nggak punya uang, ada modal atau tidak ada modal, Tuhan pasti sediakan. Kalau uang nggak cukup, dengkul berbicara, lutut berbicara. Oh iya Pak, jelas Pak. Kita nggak mempunyai pengharapan kepada dunia karena pelayanan kita adalah pelayanan kerajaan surga Pak. Iya. Nah, kalau tadi bicara tentang gereja, Pak, bagaimana kalau kita bicara tentang individu-individu? Apa yang bisa kita lakukan selaku individu-individu untuk memberikan kontribusi kita kepada ladang misi ini? Yang jelas, yang pertama doa dan dana, Bu. Yang kedua adalah bagaimana mereka individu-individu yang punya skill, keahlian. Misalkan dia punya keahlian bengkel, dia bisa menyumbangkan tenaganya ke departemen-departemen misi yang membutuhkan. Seperti di tempat kami, sekolah misi yang ada itu, ada orang yang memang ahli perbengkelan. Dia dengan sukarela mengorbankan waktunya, datang ke sekolah misi, melatih siswa-siswa itu mulai dari membongkar mesin, mengembalikan, kemudian tune out mesin, sehingga bahkan melatih bagaimana membongkar ban sampai dia menambal ban itu caranya bagaimana. Karena itu kan dibutuhkan di ladang misi Pak. Betul. Di ladang misi. Dan pandangan-pandangan orang bahwa misi itu harus ke pedalaman, ke tempat-tempat yang miskin, sebenarnya tidak Pak. Tidak selalu ya? Tidak selalu Pak, karena seorang pengusaha, seorang konglomerat, orang yang kaya pun dengan komunitasnya dia bisa menjalankan misi-misi Tuhan di dalamnya. Jadi intinya diperlukan kerjasama antara gereja dan individu untuk saling berkaitan ya? Iya Pak. Harus istilahnya ada. Gereja juga bisa melihat talenta-talenta daripada jemaat-jemaat yang terbeban untuk misi ini apa gitu ya? Kalau memang mereka punya panggilan ke pedalaman mereka bisa diutus, kalau mekanik bisa disuruh ngajar, kalau misalnya
mereka bisa manage keuangan, mereka bisa diberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk kepada jemaat-jemaat yang mungkin kekurangan gitu. Iya, betul. Oke. Menarik sekali ya Pak, kita akan lanjut setelah Iya, break. iya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Sebab kau Bapa melindungiku, kau selalu ada untuk menopangku. I love you so good. Dia kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Ketika aku sendirian, tak seorang dapat mengerti, namun ku pegang janji-janjimu, janji setia menemaniku. Walaupun bumi tak bergoncang, musim-musim akan berhenti, namun ku pegang janji-janjimu, janji setia menemaniku. Takkan pernah kau tinggalkanku, takkan pernah kau lupakanku. Sebab kau Bapa menopang aku, sebab kau Bapa melindungiku. Kau selalu ada untuk menopangku, memberikan aku kemenangan. Walaupun bumi tak bergoncang, musim-musim akan berhenti, namun ku pegang janji-janjimu, janji setia menemaniku. Takkan pernah kau tinggalkanku, takkan pernah kau lupakanku. Sebab kau Bapa menopang aku, sebab kau Bapa melindungiku. Kau selalu ada untuk menopangku, memberikan aku kemenangan. Takkan pernah kau tinggalkanku, takkan pernah kau lupakanku. Sebab kau Bapa menopang aku,
saat kau Bapa melindungiku. Kau selalu ada untuk menopangku, memberikan aku kemenangan. Kau selalu ada untuk menopangku, memberikan aku kemenangan. Kau selalu ada untuk menopangku, memberikan aku kemenangan. Oke, puji Tuhan. Apa kabarnya nih Ronald? Baik, baik Bu, baik. Ini Ronald datang membawa albumnya Tak Pernah Tinggalkanku ya. Betul. Dan itu tadi judul lagu yang dinyanyikan Iya, juga. betul, betul. Oke. Ada latar belakang daripada pemilihan lagu ini kenapa? Ya, lagu ini tercipta karena suatu saat saya mengalami masalah sangat berat. Dan teman-teman itu udah pada menjauh gitu kan. Nah, pada saat itu dalam masalah itu saya ciptakan lagu ini. Oh, ini diciptakan sendiri? Iya, Wow. ciptakan sendiri. Oke. Ciptakan lagu ini, Tak Pernah Tinggalkanku. Lagu ini sangat bisa boleh memberkati orang yang mendengarkan juga, sebagaimana saya mengalami permasalahan itu, pergumulan itu, ya orang bisa memberikan kekuatan, lagu ini bisa memberi kekuatan kepada orang-orang yang mendengarkan lagu ini. I see, oke. Udah berapa, ini lagu keberapa yang Anda ciptakan? Ini baru lagu pertama, album baru pertama, lagu album pertama. Ya. Oke. Ya. Tahun berapa diciptakan? Tahun 2012. 2012, berarti bulan 8. Udah sekitar 2 tahun setengah ya? Iya, betul. Oke, dan berarti ini iramanya ataupun liriknya tadi saya dengarkan juga cukup menarik gitu. Amin. Dan amin, saya percaya ini bisa memberkati banyak orang. Amin. Amin. Ya, silakan. Dan di dalam album ini Ronald ada menuliskan beberapa lagu yang lain juga ya. Iya. Emang Ronald punya latar belakang musik atau komposer? Itulah ya. Jadi sejak ada masalah itu, dulunya emang saya tidak pernah tidak ada kesempatan lah untuk membuat sebuah album gitu. Selalu gagal gitu kan. Tapi setelah ada masalah itu, kebetulan adik saya bilang, gimana kalau saya rekaman? Saya bilangnya seperti itu. Dia bilang kalau kamu oke gitu. Nah, pada saat saya mau rekaman ini, tercipta lagu ini. Kebetulan pernah juga saya terlibat di worship leader di gereja juga. Ya, seperti itu, jadi ada niat-niat, sebenarnya ada niat dari dulu pengen rekaman, tapi ya Tuhan itu mengaturnya mungkin seperti itu dulu kali. Setelah masalah pergumulan itu tercipta lagu ini. Berarti sepertinya Anda sering berurusan dengan masalah dan pergumulan dan kegagalan gitu. Betul. Nah, kalau Anda lihat kegagalan dan pergumulan ini menurut Ronald ini apa gitu? Setelah masalah itu saya banyak mengambil suatu hikmatnya bahwa ternyata masalah itu membuat suatu pendewasaan rohani bagi hidup saya. Merupakan pendewasaan rohani. Ya. Oke. Dan berarti semakin banyak masalah semakin dewasa. Gitu? Sebenarnya kalau dikatakan ekstrimnya seperti itu. Seperti itu. Tetapi kadang kita kan di dalam permasalahan itu kadang nggak kuat juga. Ya. Akhirnya ya tercipta lagu ini. Ya, ciptaan lagu ini kebetulan ada teman bilang saya ciptain. Nah, untuk depan-depannya lagi saya ambil lagu-lagu dari Kidung Jemaat juga untuk mendukung lagu ini. Berarti semakin Anda sering kena masalah semakin banyak lagu tercipta. Sebenarnya. Kalau gitu berdoa punya masalah terus dong. Tapi jangan cari-cari masalah. Jangan cari masalah. Iya. Ronald usia berapa tahun? Saya usia tahun ini 35. Oke, sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga? Puji Tuhan belum. Oke, berarti masih available nih. Masih available. Kandidat yang baik. Oke, good. Oke, harapannya untuk album ini? Harapan saya supaya orang bisa diberkati mendengarkan album ini, dan ini bisa jadi kesaksian saya kepada orang-orang, sehingga di saat orang sedang galau, tanda kutip istilah anak muda sekarang, mereka boleh mendapat kekuatan bahwa di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian yang budiman yang lagi bermasalah dengarkan lagu ini pasti dapat jalan keluar. Amin. Oke, terima kasih Ronald kedatangannya di sini ya. Dan sekarang waktunya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian. Pertanyaannya mudah sekali ya. Apa alasan Ronald menciptakan lagu itu tadi? Nah, Anda bisa berikan jawabannya dengan format yang seperti ini, kuis, kemudian nama dan alamat lengkap Anda serta jawabannya. Kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email ke goodnews@anugerah.net.
Bila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, tambahkan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD, persembahan dari Ronald Saragi, Tak Pernah Tinggalkanku. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dengan lebih banyak good news. Kalau kita mempunyai visi kepada pelayanan misi secara khusus, misalkan pengutusan, maka itu harus ada persiapan-persiapan yang lebih khusus, Bu, mempersiapkan. Shalom pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali. Pemirsa, news update kali ini datang dari proyek Church Makeover Anugerah Ministries. Puji Tuhan, proyek CMO ini sudah mencapai ke-21. Dan CMO ke-21 ini jatuh pada gereja GPDI Hosana, Desa Hilimbawe, Nias, Sumatera Utara. Gereja ini sekarang sedang dalam proyek pembangunan. Seperti apa? Mari kita ikuti prosesnya berikut ini. Jumat 21 Maret 2014, atas penentuan Tuhan, tim Church Makeover Anugerah Ministries kembali berangkat dari Jakarta menuju ke Nias, Sumatera Utara. Tim akan melaksanakan pembukaan pekerjaan proyek CMO 21 di GPDI Hosana yang terletak di Desa Hilimbawe, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, Nias, Sumatera Utara. Secara simbolis, permulaan pekerjaan proyek dilaksanakan pada Sabtu 22 Maret 2014. Acara diawali dengan ibadah bersama yang dihadiri oleh hampir seluruh jemaat dan kepala dusun setempat, mewakili pemerintah desa. Selesai ibadah dilanjutkan dengan pengecoran lantai gereja yang dimulai oleh tim Anugerah Ministries. Disusul gembala sidang, kepala dusun, ketua adat, ketua panitia, dan kepala tukang. Kondisi bangunan sebelumnya sudah beratap seng dan berdinding papan. Lantai belum dicor, apalagi di keramik. Plafon belum terpasang. Teras tidak ada, MCK juga tidak ada. Pada proyek CMO 21 ini, kami akan merenovasi ruangan berukuran 9 meter x 14 meter, membangun teras dan MCK sebanyak 2 unit. Hal yang dapat dibanggakan dari CMO 21 ini adalah semangat juang dari gembala serta seluruh jemaat untuk segera memiliki gedung gereja yang lebih layak bagi mereka. Dengan bergotong royong, seluruh jemaat mulai dari anak-anak sampai orang tua bersama-sama mengangkut bahan material bangunan sejauh kurang lebih 2 km karena mobil pengangkut material tidak bisa masuk sebab tidak ada jalan menuju ke lokasi proyek selain jalan setapak yang sehari-harinya dilalui warga. Pemirsa, terima kasih atas semua dukungan dan support pemirsa selama ini. Terus dukung kami dalam doa maupun dana. Bagi Anda yang terbeban dalam program CMO ke-21 ini, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Atau Anda dapat mengirimkan bantuan Anda ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda masih menyaksikan Good News program, topik kita hari ini ladang misi, tanggung jawab siapa? Langsung aja kembali ke Pak Yonatan. Ya, nah Pak, kita mau nanya nih Pak, apa kriterianya yang menentukan cocok tidaknya seseorang itu untuk terjun ke dalam ladang misi? Ya Ibu, sesuai dari amanat agung Tuhan kita, itu ada kata-kata yang disampaikan firman Tuhan itu pergi. Ya. Tadi setiap orang harusnya melakukan hal itu. Pergi berarti bergerak. Ya. Karena itu kita akan lihat dulu dari visi gereja. Jadi kalau kita mempunyai visi kepada pelayanan misi secara khusus, misalkan pengutusan, maka itu harus ada persiapan-persiapan yang lebih khusus, Bu. Mempersiapkan tenaga kerja, SDM-nya di dalam pelayanan misi.
Tapi gereja secara hukum, secara istilahnya kalau kita Wajib gitu. wajib, itu hukumnya wajib, Pak. Ya. Misi itu tetap harus terjadi. Karena di dalam misi itulah terjadinya regenerasi. Betul. Jadi ada darah baru yang dihasilkan. Selain daerah baru, pembukaan gereja lokal baru, juga gereja yang asli pun tidak akan pernah berhenti, Pak. Karena Jadi ini terus seperti nadinya bertumbuh ya. gitu ya, Pak ya. bertumbuh, Iya, iya. iya. Karena tadi sudah saya katakan dengan kondisi zaman sekarang, misi tidak harus pergi ke jauh, Pak. Iya. Ibu keluar dari rumah, mendatangi keluarga yang sedang susah, yang memerlukan pertolongan dan diinjili dan dia bertobat, itu sudah misi, berarti pertumbuhan Terjadi gereja pertumbuhan. Iya, iya. itu Tapi terjadi. gereja ini terjadi bukan pertumbuhan gereja, yang maksud bukan mengenai jumlah angka jemaat pada suatu gereja tertentu, Pak ya. Pada gereja ini adalah kita berbicara pada skup tubuh Kristus ini. Iya, iya. Penambahan jumlah orang yang percaya kepada Iya. Tuhan, maksudnya seperti Yang itu. dipercayakan dari Ya. gereja lokal tersebut. Betul, betul. Yang nanti pada ujungnya adalah masuk ke gereja lokal Iya. juga. Jadi intinya kalau kita bicara tentang misi amanat agung, pokoknya yang penting kita harus mau pergi mengabarkan Injil, mengajar mereka menjadi murid Yesus dan membaptiskan mereka. Begitu Iya. Pak ya? Iya, harus, Bu. Karena kalau ada gereja yang menutup departemen misi, berarti dia sama dengan menutup gereja itu sendiri. Karena suatu hari nanti pasti gerejanya tutup ya. Tutup, karena karena- tidak ada penambahan jiwa-jiwa Iya, baru dan tidak juga ada pertumbuhan. darah baru tidak masuk. Iya, Oke. kalau pertumbuhan yang secara alamiah, misalkan kelahiran pun itu sangat terbatas. Iya, iya. Kadang-kadang sudah lulus SMA, dia harus tinggalkan kotanya, Betul, kerja dan betul, sebagainya. Tapi Nah, daerah itu harus dimenangkan. Pak, kalau bicara tentang persiapan, apa yang harus dipersiapkan seseorang sebelum dia pergi untuk melakukan misi? Harusnya gereja itu punya program pemuritan, Ibu. Ya, Program pemuritan dalam arti bagaimana mengenalkan tentang keselamatan, mengenalkan tentang karunia-karunia Roh Kudus, mengenalkan bagaimana membangun karakter Kristen sehingga pada saat dia berada di komunitasnya yang berbeda, dia bisa memancarkan yang namanya terang Kristus. Kan kita misi itu kan bicara utusan, diutus. Betul. Nah kalau diutus itu berarti seorang duta besar, dia misalkan dari Indonesia dikirim ke Amerika. Kalau dia nggak bisa berbahasa Inggris, masa dikirim ke Amerika, Bapak? Jadi ada persiapan khusus untuk Persiapan khusus. pelajari dulu nih daerah misinya apa nih. Iya, Ya. iya. Jadi Terus dipersiapkan secara struktural. Gitu. ya. Oke, terus selain itu apakah perlu juga untuk dia pergi ke sekolah misi misalnya, pergi ke sekolah Bapak gitu? Ya kalau itu panggilan khusus, Ibu. Panggilan khusus. Iya. Kalau kita bicara gereja, harusnya semua itu pelaku-pelaku misi. Oke. Nah kalau sudah bicara sekolah misi, ini panggilan khusus yang berbeda. Oke, Yang berarti berbeda. nah kita melihat nih Pak, ada satu fenomena karena sekolah misi atau sekolah Alkitab nih, banyak orang yang masuk ke sana karena mereka pelarian, Pak. Nggak diterima di fakultas nomor lain. satu mungkin nggak diterima di fakultas lain karena ya namanya sekolah Alkitab, istilahnya dalam tanda kutip yang tidak mau ditolak masyarakat pun diterima istilahnya. Iya, iya. Atau yang kedua dipaksa sama orang tuanya dan tidak ada pilihan akhirnya harus masuk ke sana. Nah ini gimana nih? Kalau di tempat kami, walaupun itu nanti orang masuk ke sekolah misi di tempat kami, Pak ya. Ini bicara tempat kami tidak tahu sekolah yang lain. Ya. Itu pasti ada yang namanya proses, Pak. Ya. Walaupun dia datang dipaksa atau di tengah-tengah masyarakat tidak sudah sekolah ke universitas di mana nggak diterima, Orang gagal lah istilahnya. kemampuannya terbatas. Betul. Tapi kita ada proses dan kita yakin Tuhan tidak pernah menolak orang. Betul, karena dasarnya ini dulu. Ya, Oke. kita biasanya 6 bulan pertama, semester pertama itu ada namanya evaluasi karakter, Oke. evaluasi skill, evaluasi. Nah, mereka yang betul-betul tidak dalam panggilan, 6 bulan itu sudah nggak kuat, Pak. Jadi mereka akan mundur. Iya. atau Terfilter dikeluarkan. sendiri ya? Dia nggak usah dikeluarkan, berusaha minta pamit, Pak. Oh, misalnya Bapak bisa kasih bocoran dikit nggak? Ya. Apa aja yang dilakukan dalam pembentukan karakter selama 6 bulan ini? Kita biasanya kita didik mereka syarat di tempat kami dalam 6 bulan harus bisa menyelesaikan pembacaan dari Kejadian sampai Wahyu. 6 bulan? 6 bulan. Oke, yang penting bukan puasa 6 bulan kan Pak? Bukan. Oke, sekarang kita akan take a break dulu, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang ladang misi tanggung jawab siapakah ini bersama dengan Bapak Yonatan Wantoro. Stay tune di Good News Program. Jadi kita bisa mengenal bagaimana orang Batak, orang Papua, orang Ambon, semuanya Pak. Jadi Iya. sangat-sangat menyenangkan. Jadi itu
itulah nanti. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. How good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Ya pemirsa sekalian, seperti yang mungkin Anda juga sering lihat dalam Good News program bahwa pelayanan kami yaitu Yayasan Anugerah atau Anugerah Ministries, sebuah pelayanan berbasis misi. Kami mempunyai sebuah rumah misi di satu daerah yang bernama Uetuwu. Ini adalah sebuah pondok yang kami beri nama Pondok Kasih Anugerah, dan di sana kami menjangkau kepada masyarakat suku terasing yaitu masyarakat suku Wana. Dan kebetulan dari sekolah Pak Yonatan ini ada 2 orang mantan murid mereka atau alumni mereka yang bernama Fritz dan juga Bonis yang ditempatkan di sana. Jadi Sebagai kami guru tahu ya? persis gitu. Iya. Mereka berfungsi sebagai guru di tempat kami dan kami tahu persis apa yang mereka lakukan dan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, Pak, kembali kepada Pak Yonatan. Iya, Pak. Bapak bisa jabarkan kurikulum Pak daripada SMI ini apa aja yang diajarkan supaya mereka ini menjadi tenaga yang praktikal gitu. Dan siap dipakai Betul. dimanapun gitu Ya. ya. Mm-mm. Tadi saya katakan bahwa 6 bulan pertama mereka dalam penggodokan, Pak. Iya. Tapi yang penting bukan puasa 6 bulan Oh ya? enggak, Pak. Oke. Nah di situ akan muncul mereka yang namanya talenta mereka. Ya. Kemudian yang standar kurikulum kami, karena kita kuliah 2 tahun, Pak. Minimal mereka mendapat pelajaran-pelajaran Alkitab yang nantinya bisa dipakai untuk di ladang misi. Minimal bisa menyaksikan siapa Kristus, Ya. kebaikannya apa, Ya, mujizat Tuhan ya, itu apa gitu Pak. dasar-dasar kekristenan mulai dari pertobatan sampai mereka bisa memuridkan. Betul. Jadi saat ini kan dia dimuridkan sampai dia bisa memuridkan. Ya. Nah, kurikulum untuk 4 semester ini terbagi menjadi 3. Yang satu jelas berhubungan dengan mata kuliah sesuai Alkitab. Ya. Oke. Yang kedua mata kuliah yang berhubungan dengan pemasyarakatan, misalkan seperti etika, kalau dulu sopan santun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan atau skill yang khusus, termasuk kewirausahaan. Misalnya apa aja Pak? Kalau yang pelatihan yang khusus untuk dia bisa bekerja, mesti menjahit, masak, bikin roti. Jadi diperlengkapi pengawasan. juga Iya, dengan hal seperti iya. itu ya. Yang sekarang yang sudah berjalan dengan dan menghasilkan adalah membuat sabun cuci air cair, Pak. Oke. Jadi sampo mobil, pel, bahan pel itu kita namakan namanya PT SMI, Sarana Mandiri Indonesia. Jadi mereka nanti setelah lulus Alkitab mereka istilahnya nggak selalu harus bergantung kepada donatur. Tidak, Pak. Istilahnya ya. Tidak, Oke. karena seperti Bapak tadi katakan, kadang-kadang gereja kalau sudah bicara misi, bicara duit sangat berat. Sangat Mereka sensitif kita, itu ya. kita latih mereka mandiri dan ada kita pengalaman Pak di suatu daerah mereka bisa menjahit, dia buka jahit Pak. Buka jahit, menjahit, akhirnya dia bisa buka gereja melalui terima jahitan dari orang-orang di sekitar. Wow. Ini Jadi juga gemblengannya bagus Iya. ini ya. Dalam rupa merupakan satu cara untuk infiltrasi ke masyarakat. Iya, karena nggak mungkin kita di tempat terbuka mengadakan Iya, iya, itu sudah tidak memungkinkan. Nggak relevan lagi ya sudah pada nggak zaman relevan, sekarang. iya. Nah Pak, berhubungan dengan orang-orang yang beraneka ragam dari seluruh Indonesia nih ya. Iya. Ada orang-orang yang wataknya sangat keras misalnya, Iya. atau orang-orang yang lembut dan sangat lembut. Nah,
Ada suka duka apa yang Bapak alami selama menjadi sebagai kepala sekolah dari sebuah sekolah misi ini? Bapak bisa ceritakan sukanya dulu Pak. Sukanya kita bisa mengenal banyak karakter, banyak sifat, dan kita bisa bangga bahwa sekolah kami adalah sekolah Nusantara Pak ya. Karena dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia paling timur sampai Indonesia paling barat ada di sana. Wow. Jadi kita bisa mengenal bagaimana orang Batak, orang Papua, orang Ambon, semuanya Pak. Jadi sangat menyenangkan. Jadi itulah nanti kerajaan surga Pak ya. Ya. Nah, tantangan terberatnya yang mungkin Bapak pernah ingat hal-hal yang istilahnya orang bilang menyakitkan gitu. Ya, karena mereka terbawa dari kedaerahan, karakter mereka. Ya. Saya punya yang membuat saya sampai saat ini nggak lupa, saya punya murid yang begitu keras dan sangat menentang. Suatu hari kami peringatkan karena peraturan di sekolah tidak boleh pakai HP Pak. Dia baru terima HP dari kakaknya dari suatu daerah. Karena kami tegur, dia marah, HP dibanting Pak. Baru ini Pak, HP baru? Baru beli. Banting, akhirnya kami berusaha menjaga hati hamba yang pertama, kemudian hati Bapak. Kemudian saya peluk dia, saya katakan kamu nggak sayang HP dan sebagainya. Coba kamu renungkan, masuk ke kamar berdoa. Sorenya dia ketemu saya lagi, langsung dia nangis. Dan dia bertobat, dan yang menyenangkan sekarang sudah menjadi seorang gembala di daerah Jayapura sana Pak. Di daerah. Jadi ada hasil-hasil yang Bapak saksikan gitu ya? Iya. Memang tidak 100% mereka jadi Pak, kita harus ada keberhasilan, ada kegagalan tentunya, ini realita kehidupan ya? Iya Pak. Oke, good. Luar biasa. Oke, nah pemirsa sebelum kita take a break, ada jawaban doa yang ingin saya bacakan dari seorang pemirsa yang berada di Sumba Timur ya. Seorang pria yang pernah minta didoakan bersaksi atas terobosannya yang sudah dia alami. Dia mengirimkan SMS dan berkata, "Shalom, good news. Terima kasih untuk dukungan doanya. Puji Tuhan, saya sudah sembuh dari alergi yang tumbuh penuh di tangan saya. Tuhan Yesus memberkati." Pemirsa, bila Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari saudara kita tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan doa Anda. Apapun juga, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Janganlah engkau jemu-jemu untuk berbuat baik karena tepat pada waktunya. Pada waktu engkau tidak menjadi lelah, maka engkau akan menuai ya. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Segmen terakhir dalam Good News Program, langsung aja kembali ke Pak Yonatan. Pak, mungkin juga ada di antara pemirsa yang sudah nanya-nanya, wah gimana dong caranya kalau saya mau pergi sekolah di sekolah misi interdenominasinya. Atau mungkin ada Pak gereja Yonatan yang ingin ngutus jemaatnya. Ya, harus apa yang dilakukan, karena kita tahu bahwa enggak semua sekolah Alkitab itu bisa mempunyai alumni yang berhasil di ladang misi gitu Ya, Pak. silakan Pak. Ya,
Syarat-syaratnya tidak terlalu berat, yang jelas minimal umur 18 tahun, lulusan SMA, kalau toh tidak punya ijazah SMA, misalkan lulusan SMP, kita bisa terima, ataupun drop on SMA, kita bisa terima, dengan syarat nanti bersedia sekolah persamaan. Oh, jadi Kejar nanti paket sekolah C. ini akan paket C Kita ya? punya Pak, kita Oh, punya, oke. kita punya dan legal dari Ya. Diknas, dan itu sekolahnya bukan beli ijazah, tapi pagi dia sekolah Alkitab, mengikuti program-program sekolah, jam 7 sampai jam 9 dia harus sekolah selama 1 tahun. Wow, oke silakan. Terus? Dan kita juga memberikan beasiswa Pak, untuk para calon generasi muda, yang jelas sehat fisik, tubuh jasmani, dan yang terutama adalah mempunyai panggilan untuk pelayanan misi. Kami siap membantu untuk memberikan beasiswa. Beasiswa ini adalah untuk yang mereka berprestasi atau yang tidak mampu, Pak? Yang pertama, yang ada panggilan atas rekomendasi pendeta atau gembala ataupun yayasan yang mengutus atau gereja yang mengutus, jaminan bahwa ini panggilan ada dipersiapkan, ada panggilan misi, kita bisa terima. Berarti mereka yang tidak mampu maka Ya, sekolah SMI akan siap memberikan beasiswa. Ya, gitu. kalau kita bicara kepandaian ataupun IQ itu relatif Pak. Ya, Karena Tuhan bisa ubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Oke. Dan tentunya keluarga kalau bisa mendukung gitu ya. Ya, kita yang jelas untuk sekolah di tempat kami tidak boleh ada beban keluarga. Misalkan sudah menikah, dia harus tinggalkan keluarganya. Oh, tidak boleh itu. Itu akan mengganggu Pak. Kalau kita utus misalkan dia kemudian Tuhan bicara kamu harus ke Vietnam atau kamu harus kemana keluar daerah, kan harus lepas. Jadi dari utusannya ada juga yang sampai ke luar negeri Pak ya? Kita sudah ngutus sampai ke Pakistan, Filipina, kemudian ke Kamboja. Yang satu baru pulang dari Korea Selatan, alumni yang ada. Jadi kita memang persiapkan karena prinsip daripada visi daripada pimpinan kami, Bapak Pendeta Insinyur Loki S. Cahya, bahwa kalau kita mau diberkati dari bangsa-bangsa, kita harus memberkati bangsa-bangsa. Mari melalui pengutusan ini, berkat itu akan kembali ke bangsa kita. Amin. Jadi Terima harus kasih, siap untuk Pak. diutus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Atas waktu Daniel. yang diberikan. Terima kasih Ibu. Kami sangat diberkati. Kami nantikan beberapa pekerja lagi untuk ke UITU Pak. Kami siapkan Pak, siap. Ya, siap. Puji Tuhan. Pemirsa sekalian, sesuatu yang menarik sekali. Mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambilkan daripada 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan, pemirsa sekalian, hari ini topik yang kita bahas adalah ladang misi, ya, tanggung jawab siapa. Saya percaya secara pribadi bahwa ladang misi tanggung jawab setiap daripada kita, ya. Mari kita kerucutkan sebagai individu, pemirsa sekalian. Saya percaya di dalam sebagai pemirsa Good News, banyak daripada Anda yang masih berdoa, khususnya kepada bagi anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan. Memang ada satu janji Tuhan yang berkata, 1 orang bertobat, seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi banyak daripada Anda ataupun kita semua yang suaminya belum bertobat, istri belum bertobat, anak masih belum mau terima Tuhan, atau mungkin suami malah lari bersama dengan perempuan lain, atau mereka yang orang katakan lari meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan di sini mengatakan jangan lelah, jangan merasa menyerah dan berkata, Tuhan kenapa engkau lalai dengan janjimu? Tahukah pemirsa sekalian bahwa Tuhan itu pasti akan datang untuk kedua kali, dan kalau dia datang untuk kedua kali tentunya dia mengharapkan adanya orang-orang yang percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tidak menginginkan siapapun daripada keluarga kita atau anak-anaknya yang ada di dunia ini untuk binasa. Kalau kita tidak mau keluarga kita binasa, apalagi dia pencipta langit dan bumi yang sudah mati buat kita, tentunya dia sangat mengharapkan tidak ada satu orang pun yang sangat binasa. Ada beberapa poin yang saya mau berikan kepada Anda yang sedang menunggu untuk anggota keluarganya untuk diselamatkan. Nomor 1, yaitu yang percaya adalah, nomor 1 pada waktu Anda menunggu, jangan pernah menyerah. Ya, doa besar kuasanya.
Jangan pernah menyerah. Ada orang-orang yang bahkan berdoa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 50 tahun untuk satu orang anggota keluarga ini yang untuk bertobat. Dan ternyata banyak kesaksian yang mengatakan bahwa pada waktu mereka menanti-nantikan janji Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah engkau jemu-jemu untuk berbuat baik karena tepat pada waktunya, pada waktu engkau tidak menjadi lelah, maka engkau akan menuai. Ya, jadi jangan menyerah pada waktu ada anggota keluargamu yang belum percaya kepada Tuhan. Kalaupun kau ditolak oleh anggota keluargamu, oleh teman dekatmu, jangan menyerah. Yang ditolak bukan engkau, tetapi Kristus yang ditolak. Oke, ini adalah pandangan yang baik. Nomor 2, pada waktu engkau mau menjadi orang yang dipakai sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan dalam ladang misi, cara yang terbaik untuk menghadapi keluarga saudara yang keras kepala adalah tunjukkan lifestyle-mu. Lifestyle atau gaya kehidupanmu, cara engkau bicara, cara engkau menghadapi masalah, cara engkau mengelola keuanganmu, cara engkau mengelola keluargamu, cara engkau memanage waktumu, semuanya ini adalah merefleksikan prinsip-prinsip ilahi, prinsip-prinsip kerajaan Tuhan yang orang akan melihat, oh itu loh orang Kristen seperti ini. Oh ini loh orang yang percaya dengan Tuhan. Pada waktu mereka pinjam uang nggak akan dicuri uangnya, pasti akan dikembalikan. Oh ini loh cara orang yang percaya memanage keluarganya dan aku mau keluargaku menjadi seperti itu. Intinya adalah yakinkan bahwa hidupmu dapat menjadi panutan bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga pada waktu mereka menghadapi masalah, mereka akan ingat Roh Kudus sanggup berbicara kepada siapapun juga, bahkan yang belum pernah mengenal Tuhan. Roh Kudus sanggup memakai dirimu untuk kemudian Tuhan berbicara kepada orang itu dan mengingatkan orang itu untuk menghubungi Anda. Ya, dan pada waktu ada anggota keluargamu atau teman dekatmu menghubungi Anda dan minta jalan keluar atau minta tolong, ini adalah kesempatan yang terbaik untuk Anda kemudian bersaksi bahwa Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Ya. Jangan menyerah pemirsa sekalian. Dan kemudian bagi Anda yang mungkin bertanya, apa yang aku dapat lakukan sebagai individu? Kalau gerejaku tidak peduli, maka cari berdoa kepada Tuhan siapapun yang Anda dapat Anda bantu. Anda mempunyai income, Anda mempunyai berkat, gunakan uangmu untuk memuliakan nama Tuhan. Tabur ya di dalam ladang-ladang misi. Kalau ada gereja-gereja yang tidak peduli lagi kepada ladang misi, gunakan income-mu, gunakan kekayaanmu untuk kemudian dapat Anda tabur di dalam ladang-ladang misi yang siap untuk dikelola pemirsa sekalian. Sehingga mereka daripada ladang misi, daripada hartamu yang ditabur akan ada jiwa-jiwa yang dituai. Bagaimana dengan Anda? Sekali lagi, jangan menyerah karena Tuhan sedang bekerja dengan cara yang luar biasa. Percayalah pemirsa sekalian, dan kami rindu berdoa bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan Good News program. Mungkinkah hari ini Roh Kudus berbicara kepada Anda? Ada keselamatan di dalam nama Kristus. Kami rindu berdoa bagi Anda yang sedang berdoa bagi keluargamu ataupun siapapun yang hendak menerima Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi setiap pemirsa Good News yang sedang bergumul untuk keselamatan, pertobatan daripada anggota keluarganya. Engkau lawat mereka Tuhan, sehingga mereka tidak akan menyerah Tuhan. Mereka akan terus menanti-nantikan, mereka akan percaya dengan sungguh-sungguh akan janji Tuhan bahwa satu orang bertobat di dalam rumah tangganya, seluruh isi rumah akan diselamatkan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka yang menyaksikan Good News program. Pemirsa, apabila engkau hari ini mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku mau bertobat. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, semua kesalahanku, semua kebodohanku, semua ketidakpengertianku. Bahkan Tuhan, ampuni aku pada waktu aku pernah menolak Engkau. Hari ini Yesus, aku mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau Juru Selamatku, aku mau bertobat. Ampuni dosa dan kesalahanku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bertobat dan menerima Engkau. Mari pemirsa sekalian, engkau yang sudah diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan dalam acara Good News program ini, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa sudah kita saksikan bersama. Tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Untuk kami datang lagi minggu depan ya di pekan depan, di hari jam dan stasiun televisi yang sama, kami akan menjumpai pemirsa lagi. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih atas setiap dukungan dan juga bahkan doa yang sudah diberikan kepada pelayanan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati.